Saya menangis di hadapannya, lihat terharunya pelatih Venezia saat Jay rela terluka demi timnya. Bek Timnas Indonesia Jay Ityas akan menghadapi Napoli dan aman tersaji di Giornata ke-29 Liga Italia 2024-2025. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Pierluigi Benzo, Venice, Italia pada Minggu 16 Maret 2025 malam waktu Indonesia bagian Barat. Napoli adalah penghuni papan atas klasemen Serie A, sementara timnya ada di zona degradasi. Sang juru taktik yakin betul Napoli datang dengan misi untuk memenangkan pertandingan. Skuad asuhan Antonio Conte diprediksi akan coba untuk bisa mengendalikan jalannya laga. Ini bakal jadi pertandingan yang sangat sulit. Ini pertandingan antara tim peringkat kedua klasemen melawan tim penghuni peringkat kedua dari bawah. Mereka pasti ingin mengendalikan permainan, kata Eusebio Di Francesco, dikutip dari Football Italia. Alhasil, Napoli lebih diunggulkan bakal meraih kemenangan. Akan tetapi, Di Francesco menjanjikan bahwa Venezia akan memberikan perlawanan sekuat mungkin. Pelatih Venezia FC, Eusebio Di Francesco, meminta anak asuhnya mewaspadai striker Napoli, Romelu Lukaku, yang tengah moncor. Ia yakin tim tamu nanti akan melancarkan gempuran sporadis. Menjelang pertandingan itu, Lukaku yang merupakan ujung tombak Napoli sedang on fire. Penyerang berpaspor Belgia itu tercatat sudah membukukan 10 gol dan 8 assist dari 26 pertandingan di Liga Italia 2024-2025. Di Francesco mengatakan mantan pemain Manchester United itu akan menjadi ancaman nyata bagi lini pertahanan Ileggenari. Sebab itu ia meminta Jay Ityas dan kawan-kawan untuk bersiap. Romelu Lukaku selain mencetak gol dan assist membuat tim bermain dan menyulitkan para pemain bertahan yang harus menghentikannya, kata Di Francesco dikutip dari laman Tutto Venezia Sport, Jumat 14 Maret 2025. Namun, keganasan Lukaku bisa saja tak mempan kala nanti berhadapan dengan Jay Ityas, bek sekaligus kapten Venezia, sebab pada pertemuan pertama bomber berbadan besar itu dibuat tak berkutik karena selalu ditempel oleh Jay kemanapun ia berada. Pada pertemuan putaran pertama melawan Napoli, Venezia menelan kekalahan 0-1. Saat itu Ityas sampai harus berdarah-darah mengadang lini serang lawan. Di Francesco meminta komitmen itu kembali ditampilkan dalam laga mendatang. Bek Venezia Jay Ityas merasakan betul betapa sulitnya mengawal penyerang Napoli, Romelu Lukaku. Saat menghadapi Lukaku di pertemuan pertama, Jay Ityas memang kesulitan dalam duel. Tercatat ia hanya memenangkan 3 dari total 9 duel melawan Lukaku dan kawan-kawan. Di Francesco mencontohkan apa yang dilakukan kapten timnya, Jay Ityas, dalam pertemuan pertama melawan Napoli pada 29 Desember lalu. Jay Ityas berhasil dalam tugasnya menjaga Romelu Lukaku, sang striker Napoli gagal mencetak gol. Namun setelah bertahan lama dengan cukup bagus, gawang Venezia akhirnya dijebol Giacomo Raspadori hanya 9 menit setelah dia dimasukkan Napoli pada menit ke-70. Pada pertandingan itu, pelatih Venezia sampai menangis melihat bagaimana badan Jay Ityas baret-baret karena beberapa kali berduel dengan Lukaku agar gawang tidak kebobolan. Lukaku di luar gol dan assist membuat timnya bermain serta memberikan kesulitan buat bek-bek yang harus menghentikannya. Di pertemuan pertama, saya ingat pada akhir pertandingan badan Ityas dipenuhi baret-baret. Tetapi itu adalah bagian dari sepak bola, saya menyukainya. Kami akan mencoba membatasi mereka dengan karakter yang dimiliki tim ini, pungkas Di Francesco. Lukaku pun juga memberikan pernyataan mengejutkan menjelang laga. Ia mengatakan bahwa dirinya saat ini dalam kondisi yang baik dan siap membobol gawang Venezia.
Bomber Napoli tersebut juga mengungkapkan keinginannya untuk bisa mengobok-obok pertahanan Jai nanti. Mengingat pada pertemuan sebelumnya ia dibuat tak berkutik dan tak bisa mencatatkan namanya ke papan skor. Terlepas dari kenangan tersebut, Jay Ityas dan Venezia berhasrat bisa mencuri 3 poin dari Napoli yang saat ini tengah berjuang memperebutkan Scudetto dengan Inter Milan. Tim berjuluk Tulla Gunari itu membutuhkan 3 poin untuk bisa keluar dari zona merah. Saat ini Venezia tercatat duduk di peringkat ke-19 dengan 19 poin dari 28 laga. Jika gagal menang atas Napoli, peluang Venezia bertahan di Serie A kian menipis. Apalagi saat ini Jay Ityas dan kawan-kawan terpaut 5 poin dari Parma yang ada di peringkat ke-17. Tidak dipungkiri bahwa Jay Ityas memang memiliki sikap tanggung jawab yang luar biasa, apalagi dalam hal memimpin sebuah tim. Sebelum menjadi kapten di Venezia, Jay juga dipercaya untuk mengemban ban kapten Timnas Indonesia yang menjadi modal kebangkitan Timnas sampai saat ini. Berkat hasil positif yang bersama Timnas Indonesia, membuat Jay menjadi orang Indonesia pertama yang ditunjuk sebagai kapten dalam liga terbaik Eropa, yaitu Serie A. Jay Ityas adalah kapten kami saat ini. Dia telah dipilih untuk mewakili tim ini. Soal pengetahuan, bahasa, untuk caranya menjadi seorang pemimpin, untuk dedikasinya dalam membantu teman-temannya, kata Eusebio Di Francesco dalam konferensi persnya yang dikutip dari Tutto Venezia Sport. Ini adalah kapten yang saya inginkan. Dia tidak menunjuk jari pada rekan satu timnya, tapi membantu mereka. Tutur pelatih berusia 55 tahun itu menambahkan. Jay Ityas menjelma menjadi pemain yang multiguna. Selain kemampuannya yang terus meningkat dalam hal menjaga pertahanan, jiwa kepemimpinan yang bertalenta, Jay juga ahli dalam berbagai bahasa. Ityas bisa berbahasa Inggris, Italia dan Belanda, dan juga bisa sedikit bahasa Indonesia. Tentu hal-hal tersebut menambah nilai plus bagi Jay jika suatu saat melakukan petualangannya bersama klub yang lain. Seperti yang kita tahu, transfer Jay musim depan masih jadi perbincangan hangat, sebab beberapa klub papan atas Serie A maupun klub dari Bundesliga dikabarkan tertarik untuk memboyong bek timnas Indonesia tersebut. Aksinya yang mampu membuat para bomber Italia melempem menjadi daya tarik bagi klub menginginkannya untuk menambah kekuatan di barisan pertahanan timnya. Namun Jay belum memikirkan tentang hal itu. Ia saat ini fokus dan berjuang untuk Venezia agar bisa keluar dari zona degradasi. Dan Jay juga fokus untuk bermain bersama timnas Indonesia untuk mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026.